Kita akan belajar tentang trigonometri. Nah, yang harus kita tahu adalah pertama, trigonometri itu tuh biasanya ada di segitiga siku-siku. Oke. Semisal di sini ada sudut alfa. Oke. Nah, di sini kita sebut dengan bagian atau sisi depan. Kenapa depan? Simple, karena dia depannya alfa. Dah gitu doang. Kalau di sini kita sebut dengan miring. Kenapa? Ya karena dia kayak gini, dah gitu doang. Karena dia kan miring kan. Kalau di sini disebut apa? Ya samping. Karena dia literally itu tuh di sampingnya alfa, makanya disebut samping. Oke. Nah, penerapannya pada sin kostan itu tuh gimana? Nah, jadi gini. Pada sin kita tulis sin alfa. Caranya adalah cara kita nyari sin alfa, semisal alfanya di sini, itu adalah dengan cara depan dibagi sama miring. Miring atau bisa kita sebut demi. Nah, itu. Kalau cos alfa itu adalah samping per miring. Udah. Atau kita sebut sami. Kalau tan itu adalah bener depan per samping atau kita sebut sebagai desa. Oke. Misal contohnya di sini ada segitiga siku dengan letak alfa yang sama. Kita nyari sin alfa. Sin alfa adalah demi kan, atau depan per miring. Berarti adalah 3/5. Kalau cos alfa gimana? Itu kan sami atau apa? Samping per miring. Berarti 4/5. Kalau tan gimana? Desa atau depan sama samping nih, 4 nih. Berarti 3/4. Oke. Ini masih gampang lah. Lanjut ke sudut istimewa trigonometri. Di sini tuh kita mulai dari tiga dulu, itu ada sin kostan. Sebenarnya ini nanti ada cara gampangnya sih buat nentuinnya, nanti aja. Yang penting tuh tahu dulu gimana. Dan juga kita tahu cara cari tan itu dengan cara sin dibagi sama cos. Contohnya di sini kita nyari tan 0. Tan 0. Berarti itu kan sama aja kayak sin 0 nih per 1 atau 0. Makanya di sini 0. Lanjut. Jadi gini, di trigonometri itu ada yang namanya kuadran atau kita sebut sebagai penggolongan suku. Penggolongan suku. Nah, kuadran ini terbagi menjadi 4. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, kuadran kita langsung aja. Jadi di kuadran 1 itu tuh adalah sudut yang terdiri dari besarnya itu tuh 0 nih, 0 sampai 90 derajat. Nah, kalau kuadran 2 itu yang besarnya 90 sampai 180 derajat. Kalau kuadran 3 itu 80 sampai 270 dan kuadran 4 270 sampai 230. Ini tuh salah satu elemen yang bisa dibilang penting lah, lumayan penting di trigonometri karena hampir di semua kasus kita pakai kayak gini. Nah, terus semisal sudutnya itu tuh x-nya itu tuh lebih besar daripada 360 derajat. Gimana? Caranya adalah kita kurangin terus. Ini di kata kuncinya di terus ya. Jadi mau sebesar apapun, pokoknya kita kurang terus sampai angka itu tuh ya di antara 0 sampai 360 derajat. Semisal 540. Ini kan lebih besar dari 360 kan.
kita kurangin deh sama 360 sama dengan 280 derajat, atau kalau kita masukin ke kuadran dia ada di kuadran 4 nih ya kan, 280 derajat. Oke, terus masuk ke nilai sin konstan di setiap kuadran. Nah, di kuadran 1 atau kita sebut 0 sampai 90 derajat itu semuanya pasti positif, mau sin, mau cos, mau tan. Oke. Kalau di kuadran 2 itu yang 90 sampai 180 itu sin doang yang positif, sisanya negatif. Kalau di kuadran 3 atau 180 sampai 270 itu tan doang yang positif, sisanya negatif. Dan di kuadran 4 yang nilainya 270 sampai 360 itu cuma cos doang yang positif, sisanya negatif. Oke, konsep lainnya itu adalah yang pertama, 180 derajat artinya tetap, sedangkan 90 sampai 270 derajat artinya ganti. Oke, kita langsung ke contoh soal. Kita seret ke bawah deh nih. Oke, sin 120 derajat. Di 120 derajat itu kan nggak ada di antara 0 sampai 90 derajat kan. Oke. Dan di sini ada dua cara, jadi tergantung preferensi masing-masing. Mau ininya gimana? Mau apa sih namanya? Mau pakai cara satu atau dua? Yang pertama kita harus tahu adalah dia ada di kuadran berapa. Oke. Dia itu kan ada di di angka 90 sampai 180 derajat, atau di K2. Di K2 itu adalah sinnya positif. Barulah kita tulis nih, pasti hasilnya adalah positif. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pakai cara yang pertama nih. Cara pertama ini satu ya. Kita tulis sin di sini. Jadi kan tulisannya 180 derajat ya. Maksudnya gimana? Maksudnya 180 derajat 180 derajat ditambah atau dikurang yang hasilnya itu X atau alfanya. Di sini kan X atau alfanya 120 derajat, berarti dikurang dong otomatis. Sin 180 derajat dikurang berapa, hasilnya 120 dikurang 60. Di sini ininya kita hilangin, kita hilangin, berarti ditambah sin 60 derajat. Nah, minyak kemana? Minyak kita hilangin aja. Jadi sebenarnya angka plus atau minyak itu tuh nggak begitu ngaruhnya itu tuh di sininya gitu loh. Sin 60 derajat berapa? Berarti sin 60 derajat adalah 1/2 akar 3. Itu cara pertama. Gimana kalau cara kedua? Cara kedua itu adalah yang ini kan, 90 sampai 270 derajat artinya ganti di sini, maksudnya kayak beneran diganti gitu. Semisal ditanya sin, nanti di akhir itu jawabannya cos. Oke, contohnya berarti kita tahu kan tadi dia di kuadran 2, berarti kita tulis plus di sini. Sama kayak tadi sin. Bedanya di sini 90 derajat plus minus X atau alfa. Oke. Nah, di sini nih masih sin. Oke, enggak ada yang berubah. 90 derajat biar jadi 120 berapa? Ditambah 30 derajat kan. Nah, sama kayak tadi 180, kita coret, kita hilangin. Nah, di sini nih baru diubah. Dia yang awalnya sin, kita ubah jadi cos. Masukin di bawah cos 30 derajat. Cos 30 derajat berapa? Sama aja, 1/2 akar 3. Jadi gitu. Caranya itu tuh beda, tapi hasilnya sama, jadinya tergantung. Oke. Lanjut ke soal tipe berikutnya. Ini masih dasar, oke. Masih dasar. Semisal alfanya di sini. Oke. Dicari cos A. Cos itu rumusnya apa? Cos itu adalah sami. Oke.
samping per miring. Di sini sa-nya adalah akar 3, oke. Tetapi mi-nya berapa? Mi-nya kan nggak tahu, atau mi-nya itu kan C kan. Kita gunain lah rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras apa? C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti C kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 1 kuadrat. C kuadrat sama dengan 3 plus 1. Karena kalau akar akar dipangkatin itu tuh dikuadratin itu tuh hasilnya itu adalah angka itu. C kuadrat sama dengan 4. Nah, C itu kan akar 4 atau 2. Nah, selesai nih. Berarti C sama dengan 2. Mulai deh kita masukin ke rumus. Sorry. Nggak usah. Sorry. Maksudnya ini gini. Ini kan alfanya di sini. Berarti otomatis ini depan. Iya, ini depan. Kan depan alfa. Nah, iya. Sorry, ketukar. Oke. Tapi di sini tuh kan C sama dengan 2 atau di sini adalah sampingnya. Nah, di sini baru miring. Sorry. Ini tuh miring. Di sini samping. Nah, ya. Oke. Sama kayak tadi, berarti kita terus ulang, oke. Sampingnya berapa? 1. Tadi ini udah ketemu kan? Miringnya berapa? Masukin ke rumus. Berarti cos dari alfa sama dengan 1/2. Jawabannya adalah D. Oke.